Oke, langsung aja sekarang kita masuk ke kunci jawaban tema 2 kelas 5 halaman 24, 28, 29, 30 dan yang terakhir yaitu halaman 32. Oke ya, sekarang kita mulai ke kunci jawaban halaman 24. Kita masuk di sini ada bagian ayo renungkan. Oke, kita baca sama-sama. Dari bacaan hari menanam pohon di atas, lengkapilah peta pikiran berikut. Nah, di bawahnya ini ada peta pikiran. Kita disuruh untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam peta pikiran tersebut. Oke ya, kita disuruh menjawabnya. Nah, di jawabannya sudah saya sediakan di bawahnya ini ya. Ini adalah jawaban untuk peta pikiran di atasnya tadi. Oke, kita baca sama-sama untuk jawabannya. Peta pikiran berdasarkan informasi dari teks bacaan. Untuk pertanyaan kapan, jawabannya adalah hari menanam pohon diperingati setiap tanggal 28 November. Oke, itu jawabannya. Silahkan kalian bisa salin di lembar jawab kalian masing-masing ya. Sekarang lanjut untuk pertanyaan apa yang dilakukan. Jawabannya yaitu kegiatan yang dilakukan yaitu menanam pohon. Siapa yang melakukan? Jawabannya yaitu kegiatan menanam pohon dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Lanjut, di mana kegiatan dilakukan? Jawabannya adalah kegiatan menanam pohon dilakukan di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Lanjut lagi, pohon apa yang ditanam? Jawabannya adalah pohon yang ditanam bermacam-macam termasuk pohon yang menghasilkan buah. Oke, yang terakhir, mengapa kita harus menanam pohon? Jawabannya adalah kita harus menanam pohon supaya kelestarian lingkungan terjaga dan ketersediaan oksigen berlimpah. Nah, itu tadi silakan kalian salin jawaban tersebut di peta pikiran yang sudah disediakan ya. Sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 28 dan 29. Kita masuk ke bagian ayo bercerita. Oke, kita baca sama-sama. Kamu telah membaca bacaan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tuliskan pemahamanmu atas bacaan tersebut, lalu bacakan di depan teman-temanmu. Salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab warga masyarakat adalah mengikuti pemilihan pimpinan di lingkungannya, misalnya pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa. Setiap warga masyarakat yang memenuhi syarat dapat ikut memilih atau dipilih menjadi ketua RT, ketua RW, atau kepala desa. Apabila di lingkungan tempat tinggalmu terjadi peristiwa pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa, lakukan kegiatan berikut. Nomor 1, tanyakan kepada orang tuamu mengenai waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa di tempat tinggalmu. Nomor 2, hadirilah acara pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa di tempat tinggalmu. Nomor 3, perhatikan dengan seksama pelaksanaan pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa di tempat tinggalmu. Nomor 4, catatlah jalannya pelaksanaan acara pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa di tempat tinggalmu itu. Nah, ini nanti jawabannya untuk setiap anak bisa berbeda-beda tergantung tempat tinggalnya masing-masing ya. Untuk contoh jawabannya adalah sebagai berikut. Laporan pengamatan pemilihan ketua RW. Untuk namanya ini silahkan kalian ganti dengan nama kalian masing-masing ya. Sebagai contoh di sini namanya yaitu Aristi. Hasil pengamatan nomor 1, calon ketua RW, ini juga silahkan kalian sesuaikan dengan yang ada di daerah kalian masing-masing. Di sini sebagai contoh yaitu Bapak Budi Santoso, Bapak Agus Hermawan, Bapak Bakri Widodo. Lanjut nomor 2, jumlah pemilih 365 orang, tempat pemilihan yaitu balai warga, dan nomor 4, hasil pemilihan Bapak Budi Santoso ada 80 pemilih, Bapak Agus Hermawan 90 pemilih, dan Bapak Bakri Widodo ada 195 pemilih. Ketua RW terpilih adalah Bapak Bakri Widodo dengan jumlah pemilih 195 orang. Nah, itu tadi adalah contoh jawabannya. Silahkan kalian gunakan contoh tersebut sebagai panduan kalian dalam mengerjakan soal berikut ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 30. Kita masuk sekarang ke bagian ayo mengamati. Di sini ada perintah, buatlah kelompok terdiri atas 4-5 anak. Lakukan wawancara kepada orang-orang di sekitarmu. Nomor 1, carilah informasi-informasi berikut. Jenis usaha yang dilakukan, hasil dari jenis usaha yang dilakukan, bahan baku yang diperlukan untuk melakukan jenis usaha tersebut, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, kesulitan atau kendala yang mungkin dihadapi. Nomor 2, dari informasi-informasi yang akan digali tersebut,
Buatlah daftar pertanyaan yang akan kalian tanyakan kepada orang yang akan kamu wawancarai. Nomor 3, lakukan wawancara dengan baik, ajukan pertanyaan dengan sopan, berterima kasihlah kepada orang yang kalian wawancarai atas waktu dan jawaban yang diberikan. Nomor 4, catatlah hasil wawancara kalian lalu bacakan di hadapan kelompok-kelompok lain dan Bapak Ibu guru. Oke, ini lagi-lagi jawabannya setiap anak nanti bisa berbeda-beda tergantung dari hasil wawancara masing-masing daerah kalian ya. Untuk contoh jawabannya adalah sebagai berikut. Daftar pertanyaan, apa saja jenis usaha yang dilakukan, apa hasil dari jenis usaha yang dilakukan, apa saja bahan baku yang diperlukan untuk melakukan jenis usaha tersebut, apa saja pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, apa saja kesulitan atau kendala yang mungkin dihadapi. Untuk contoh hasil wawancaranya adalah sebagai berikut. Selamat pagi Bu. Pedagang menjawab, selamat pagi Lani. Maaf Bu, saya diberi tugas untuk mewawancarai tentang usaha yang Anda kelola. Bolehkah saya mewawancarai dan memberi beberapa pertanyaan kepada Anda? Pedagang menjawab, boleh saja, silahkan apa yang ingin kamu tanyakan. Terima kasih Bu. Pertama, saya ingin menanyakan apa jenis usaha yang Ibu lakukan. Pedagang menjawab, seperti yang kamu lihat, saya menjual beberapa makanan kue. Jika ditanyakan jenis usahanya, maka saya termasuk pedagang. Pertanyaan kedua Bu, apa saja yang Ibu hasilkan dari kegiatan berdagang jajanan? Pedagang menjawab, sebagai pedagang kue, tentunya saya membuat kue dan memperoleh keuntungan dari penjualan jajanan. Walaupun sedikit, namun tetap saya jalankan karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pertanyaan ketiga Bu, apa saja bahan baku yang digunakan untuk membuat kue? Pedagang menjawab, untuk membuat kue dibutuhkan bahan seperti terigu, gula, minyak pengembang kue, mentega, dan telur. Wah, banyak sekali bahan yang harus disediakan untuk membuat kue Bu. Pedagang menjawab, ya begitulah, sebelum membuat kue tentu saya mencari terlebih dahulu bahan-bahan tersebut. Apakah untuk membuat kue diperlukan pengetahuan dan keterampilan khusus Bu? Pedagang menjawab, meskipun membuat kue kelihatannya gampang, ternyata butuh pengetahuan dan keterampilan. Misalnya saja keterampilan saat membuat kue agar rasanya enak dan keterampilannya menarik. Pengetahuan juga dibutuhkan saat membuat adonan kue agar adonan memiliki komposisi yang tepat. Tentunya saat membuat kue ada beberapa kesulitan. Apa saja kesulitan yang Ibu hadapi saat membuat kue? Pedagang menjawab, banyak sekali kesulitan yang saya alami. Misalnya untuk mencari bahan-bahan kue terkadang di warung tidak ada. Belum lagi terkadang ketika membuat kue tidak sesuai harapan karena ada bahan yang kurang. Ternyata membuat kue tidak semudah saat memakan kue ya Bu. Pedagang menjawab, ya begitulah adanya, semua usaha tentu ada kesulitan atau halangan. Tanpa terasa sudah banyak saya menyita waktu Ibu. Sekali lagi maaf ya Bu, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Pedagang menjawab, sama-sama Lani, saya juga senang bisa membantu tugas kamu. Nah, itu tadi adalah contoh jawabannya. Contoh jawaban tersebut kayaknya sedikit panjang, jadi kalian bisa jeda video ini, kalian bisa lihat dulu contoh jawabannya dan silahkan kalian gunakan contoh jawaban tersebut sebagai panduan kalian dalam memudahkan mengerjakan soal ini ya. Sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 30. Kita sekarang masuk ke bagian ayo berkarya. Dari hasil wawancara kalian, pilihlah salah satu jenis usaha di lingkungan sekitarmu. Kemudian bersama kelompokmu, cobalah membuat satu hasil dari jenis usaha tersebut. Pilih hasil jenis usaha yang mudah untuk kalian buat, catatlah bahan yang dibutuhkan, langkah-langkah pembuatan, dan kesulitan yang kalian hadapi saat melaksanakan pembuatan karya kalian. Buatlah bersama-sama di rumah salah satu anggota kelompokmu dengan meminta izin kepada orang tuanya. Nah, ini jawabannya lagi-lagi tiap anak bisa berbeda tergantung apa yang mau dibuat. Oke ya. Ini contoh jawabannya adalah seperti ini. Membuat kue cubit sederhana.
Kue cubit merupakan salah satu kue yang populer di kalangan masyarakat. Kue yang satu ini biasanya sering dijajakan oleh para pedagang kaki lima di depan sekolah dasar. Kue cubit memiliki rasa yang manis, enak, dan tekstur kue ini begitu lembut dan empuk. Kue cubit sederhana nomor satu, beberapa bahan yang digunakan untuk membuat kue cubit sederhana antara lain 100 gram tepung terigu, 100 gram gula pasir, 3 butir telur, 1/4 sendok teh baking soda, 100 gram mentega yang sudah dicairkan, 1 sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh baking powder, 130 ml susu cair, dan yang terakhir coklat meses atau keju parut secukupnya untuk topping. Nomor 2, alat whisker atau spatula balon, cetakan kue cubit, teko kecil, wadah tempat saji. Nomor 3, langkah-langkah. Yang pertama yaitu siapkan semua bahan dan alat yang dibutuhkan, campurkan telur dan gula pasir dalam satu wadah, kemudian kocok telur dan gula dengan menggunakan whisker atau spatula balon sampai gula larut dan adonan mengembang. Kemudian masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit sambil dikocok dengan whisker, tambahkan bahan yang lainnya seperti misalkan vanili bubuk, baking powder, mentega yang sudah dicairkan, aduk-aduk kembali sampai merata. Tambahkan susu cair ke dalam adonan dan aduk kembali sampai merata. Jika adonan sudah selesai dibuat, Anda dapat mendiamkan terlebih dahulu kurang lebih selama 30 menit. Masukkan adonan ke dalam teko kecil atau gelas ukur agar Anda lebih mudah ketika menuangkannya ke dalam cetakan. Kemudian simpan cetakan kue cubit yang sudah Anda siapkan di atas api kecil, lumuri cetakan dengan mentega agar kue tidak rapat ketika dicetak. Jika cetakan kue cubit sudah panas, Anda dapat langsung menuangkan adonan kue cubit ke dalam cetakan. Tuangkan adonan kue cubit ke dalam cetakan setengah dari tinggi cetakan agar tidak terlalu mengembang. Lalu tutup dan diamkan beberapa saat. Apabila kue cubit sudah setengah matang, maka taburkan topping yang sudah Anda siapkan di atasnya. Tutup kembali cetakan dan tunggu beberapa saat hingga kue cubit benar-benar matang dan berubah warna. Apabila sudah matang, angkat dan sajikan pada tempat saji yang sudah Anda siapkan. Nah, itu tadi adalah contoh jawabannya. Silakan kalian gunakan contoh tersebut sebagai pedoman kalian dalam mengerjakan soal ini ya. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban halaman 32. Lanjut, sekarang kita masuk ke bagian ayo berdiskusi. Di sini ada perintah, diskusikan beberapa istilah berikut bersama temanmu. Nah, untuk jawabannya adalah sebagai berikut. Usaha peningkatan hasil agraris dan caranya. Nah, ini nomor 1 ada intensifikasi. Intensifikasi adalah pengolahan lahan pertanian dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan beberapa macam sarana atau panca usaha tani, yaitu penggunaan pengairan atau irigasi, penggunaan pupuk baik pupuk kandang, pupuk hijau maupun pupuk buatan, penggunaan bibit unggul, penggunaan obat pemberantas hama atau pestisida, dan bimbingan dan penyuluhan melalui bimbingan massal atau BIMAS dan intensifikasi massal atau INMAS. Lanjut nomor 2, ekstensifikasi. Ekstensifikasi pertanian adalah usaha memperluas lahan pertanian dengan cara membuka lahan pertanian baru. Lanjut nomor 3 yaitu diversifikasi. Diversifikasi pertanian adalah usaha memperbanyak kegiatan pertanian dan jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. Misalnya, seorang petani di samping bertani juga beternak ayam atau bertani sambil memelihara ikan di kolam. Nomor 4, rehabilitasi. Rehabilitasi pertanian adalah usaha menyuburkan kembali tanah dan memperbaharui cara-cara bertani serta mengganti tanaman tua dengan tanaman muda atau peremajaan tanaman atau mengganti jenis tanaman lama dengan jenis tanaman baru yang lebih produktif. Nomor 5, mekanisasi. Mekanisasi pertanian adalah pengolahan tanah dengan menggunakan mesin-mesin karena lahan pertanian luas sehingga tenaga manusia dan hewan kurang memadai. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian ayo renungkan. Kita langsung aja baca untuk pertanyaan nomor 1. Apa yang harus kamu ketahui
tentang pengertian tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Untuk jawabannya yaitu, tanggung jawab sebagai masyarakat dapat diartikan dengan menjaga nama baik masyarakat, menjaga kedamaian dan keamanan warga, serta menjaga kesejahteraan warga lain. Nah, untuk jawabannya, silahkan kalian bisa salin di lembar jawab kalian masing-masing. Saya ingatkan apabila kalian merasa jawaban-jawaban yang ada di video ini terlalu cepat, silahkan kalian bisa jeda dulu video ini, kalian tulis dulu jawabannya, baru setelah selesai menulis, silahkan kalian lanjut lagi menonton video ini. Oke ya, sekarang kita lanjut baca pertanyaan nomor 2. Jenis usaha apa saja yang ada di lingkungan sekitarmu? Jawabannya adalah jenis usaha yang ada di lingkungan sekitar, misalnya usaha pengrajin tradisional, usaha makanan, usaha kain batik, usaha isi ulang air minum, dan lain-lain. Oke ya, lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke kegiatan bersama orang tua. Kita baca, adakah jenis usaha yang dilakukan orang tuamu? Jenis usaha apakah itu? Tuliskan lalu ceritakan kepada teman-temanmu. Nah, ini lagi-lagi jawaban pertanyaan seperti ini nanti jawabannya tiap anak bisa berbeda-beda tergantung dari usaha yang dilakukan oleh orang tua kalian masing-masing ya. Untuk contoh jawabannya adalah seperti ini. Orang tua saya membuka warung untuk menjual barang dagangannya seperti telur, beras, gula, dan kebutuhan pokok lainnya. Nah, silahkan kalian gunakan jawaban tersebut sebagai panduan kalian dalam memudahkan untuk mengerjakan soal ini. Oke ya, sekian video kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya.